Bab 607, aku takut sekali nih. Kong. Suara pedang yang melengking tajam memekakkan telinga, pedang Feng Huang merah menebas turun secepat kilat. Sekali lagi, jimat pelindung jiwa itu memblokir tebasan ini. Namun tepat setelah menahan satu tebasan itu, terdengar bunyi, krek, jimat pelindung jiwa tersebut langsung hancur berkeping-keping. Kaijin terkejut ketakutan. Ia melompat mundur lebih dari 100 zang, lalu berteriak ke arah kapal-kapal laut di sekitar mereka. Para senior, kakekku adalah Cakapun, sesepuh agung klan Kai. Bajingan ini mau membunuhku dan merampas hartaku. Mohon para senior menolong junior menangkapnya. Setelah ini, kakekku pasti tidak akan mengecewakan para senior. Klan Kai pasti akan mengingat budi para senior. Mata banyak orang di atas kapal-kapal itu sedikit berkilat. Klan Kai dari Xuanzhou. Nyali Mu Bei benar-benar tidak kecil, berani-beraninya ingin membunuh cucu kandung sesepuh agung klan Kai demi merebut harta. Dasar tidak tahu malu. Siang bolong tadi, jelas-jelas kamu yang ngiler lihat pedang kakak Mu Bei. Aku berani yakin, setelah itu kamu pasti lagi yang cari gara-gara dengan kakak Mu Bei. Kalau tidak, kakakmu Bei tidak akan sampai begini. Tan Suishui melangkah ke depan, menunjuk ke arah Kaijin. Benar, memang begitu. Zi Xiao juga bersuara. Kaijin menatap buas ke arah dua gadis itu. Dua jalang, tutup mulut. Belum selesai kata-katanya jatuh, Mu Bei sudah muncul di hadapannya, sebilah pedang langsung menebas dari atas. Tekanan pedang yang mendominasi langsung mengurung seluruh ruang di sekeliling Kaijin. Di saat yang sama, seorang lelaki tua berambut coklat tiba-tiba muncul di depan Kaijin, lalu mengayunkan tinjunya. Tinju dan pedang saling beradu. Dang! Suara benturan logam yang nyaring terdengar, dan Mu Bei terpaksa mundur. Ia terseret mundur beberapa langkah, hingga mundur sejauh 5 zang. Menyerang diam-diam demi merebut harta, dan di depan umum masih berani main tangan. Nyalimu memang tidak kecil. Lelaki tua berambut coklat itu berkata dingin. Seorang kuat dari klan Xuan. Ranah Jibian tingkat 1. Seorang sesepuh tamu dari paviliun Xuanling maju selangkah, lalu berkata, "Saudara, siang bolong tadi memang teman dari klan Kai itulah yang lebih dulu mengincar pedang milik Mu Bei muda. Ia bahkan sempat mengancam Mu Bei muda. Situasi sekarang jelas bukan Mu Bei muda yang ingin merebut harta dan main bunuh saja. Pasti ada hal lain di balik ini." Kaijin melirik sesepuh paviliun Xuanling itu, menyeringai ganas. "Orang tua bangka, jangan asal ngoceh. Apa paviliun Xuanling mau dimusnahkan?" Sesepuh paviliun Xuanling mengerutkan kening. Dalam hati ia mengakui, Kaijin ini benar-benar sombong dan sewenang-wenang. Teman-teman dari paviliun Xuanling, banyak hal bukan jadi kebenaran hanya karena kalian menganggapnya begitu. Nama klan Kai sudah terkenal kemana-mana. Aku tidak percaya garis utama klan Kai akan punya niat sebusuk itu. Seorang pria paruh baya berjubah hitam berdiri dan maju. Ia juga seorang ahli ranah Jibian tingkat 1. Segera setelah itu, 7 orang lainnya juga berdiri, masing-masing berasal dari keluarga atau sekte yang berbeda. 2. Di antara mereka, ada yang sudah mencapai ranah Jibian tingkat. 9 ahli besar itu serempak memusatkan pandangannya pada Mu Bei. Dengan kultivasi mereka sekarang, sekali lihat saja mereka sudah bisa menebak, yang tidak benar di sini jelas Kaijin. Tapi, lalu apa? Yang mereka tahu hanyalah, kakek Kaijin adalah sesepuh agung klan Kai, seorang ahli ranah Wantong, berkedudukan sangat tinggi di dalam klan. Sementara kekuatan keluarga dan sekte tempat mereka berada jauh di bawah klan Kai. Sekarang, di depan mereka terbentang sebuah peluang. Jika mereka membantu Kaijin, setelah ini mereka bisa menjalin hubungan dengan klan Kai. Bagi keluarga dan sekte masing-masing, itu akan jadi keuntungan yang tidak kecil. Siapa benar siapa salah tidaklah penting.
Yang penting tindakan mana yang menguntungkan merekal. Sesepuh pavilion Xuanling mengerutkan kening. Ia ingin bicara, namun Mu Bei lebih dulu bersuara. Sudah, senior. Soal siapa benar siapa salah, orang-orang ini hatinya sebening cermin. Mereka membantu Kaijin bukan demi kebenaran, tapi demi keuntungan. Senior bicara sebanyak apapun ke mereka, sama saja seperti bicara pada tembok. Tidak ada artinya. Ia menatap ke arah 9 orang itu. 9 ahli tersebut berwajah datar. Di antara mereka, pria paruh baya berjubah biru membuka mulut. Menyerahlah sendiri. Biar kami tidak perlu membuang tenaga. Sesepuh pavilion Xuanling berkelebat dan muncul di depan Mu Bei. Ia berbisik pelan. Ternan muda, biar aku menahan mereka. Kamu cari kesempatan untuk kabur. Ia hendak bergerak, tetapi Mu Bei melangkah maju 1 langkah. Terima kasih, senior. Tapi tidak usah. Mereka cuma segerombolan badut saja. Junior bisa mengatasinya sendiri. Ia berjalan lurus menghampiri 9 orang itu. Sesepuh pavilion Xuanling tertegun. 9 ahli ranah Jibian itu pun sempat tercengang, lalu masing-masing menggeleng pelan. Anak ini memang punya keberanian dan nyali. Namun juga terlalu sombong dan besar kepala. Dengan kultivasi sekadar ranah Nihuang, ia merasa bisa menghadapi ahli ranah Jibian. Betapa menggelikannya. Kaijin menatap Mu Bei dengan penuh ejekan. Dasar sok hebat kau ini. Ucapan Kaijin langsung dipotong Mu Bei. Ia menatap pemuda itu dan berkata datar. Jangan banyak ngoceh. Sebentar lagi aku akan menyembelihmu. Lagi pula, kamu ini benar-benar sampah tolol yang tidak berguna. Orang bodoh ini sama sekali tidak kepikiran. Pelayan tua di ranah Jibian tingkat 6 saja gagal membunuhnya dan pasti sudah mati. 9 orang ranah Jibian tingkat 1 dan 2 di depannya ini, kira-kira bisa mengancamnya. Benar-benar bodoh sampai ke tulang. Mu Bei melangkah ringan. Dalam sekejap ia sudah muncul di hadapan 9 ahli itu, lalu ia melemparkan sepotong giok murni. Giok formasi pembantai 100 tribulasi. Boom! Giok itu meleleh, ratusan pola pembantai 100 tribulasi bermunculan dan menyebar sangat rapat. Dalam sekejap, pola-pola itu meluas, menyelimuti ruang dalam radius 100 zang, mengurung 9 ahli ranah Jibian itu bersama Kaijin di dalamnya. Aura pembunuh mengamuk. Sekejap saja, semua orang berubah wajah. Kau! Lelaki tua berambut coklat yang pertama kali turun tangan itu menatap dengan pupil menyusut tajam. Tak disangka, di tubuh Mu Bei ternyata ada sebuah altar formasi pembunuh dari giok. Di saat aura pembunuh bangkit, 9 orang itu serempak merasakan ancaman yang nyata. Sesepuh pavilion Xuanling pun ikut bergidik. Ia merasakan betapa mengerikannya aura pembunuh tersebut. Di kapal-kapal laut di sekitar mereka, semua orang tampak terguncang. Kaijin juga pucat pasi. Ia sama sekali tidak menyangka Mu Bei masih menyembunyikan kartu truf seperti ini. Ia menatap Mu Bei dengan ganas, menggeram. Ternyata kau sembunyikan. Baru mengucapkan 4 kata, seberkas cahaya pembunuh tiba-tiba menyambar turun. Dengan suara pucih, cahaya itu menebas dan menghancurkan tangan kirinya menjadi serpihan berdarah. Ah! Kaijin menjerit tragis. Mu Bei menatapnya. Tahu kenapa aku tidak langsung membunuhmu? Kalau langsung mati, kamu tidak akan sempat merasakan sakit. Bukankah itu sangat tidak menarik? Begitu kata-kata itu jatuh, seberkas cahaya pembunuh kedua menebas turun. Kaijin ketakutan setengah mati. Lah buru-buru memunculkan perisai pertahanan. Namun sama sekali tidak ada gunanya. Cahaya itu menebas, seketika menghancurkan perisai pertahanan. Lalu menebas putus tangan kanannya hingga hancur lebur. Jeritan memilukan kembali keluar dari mulutnya. Mu Bei mengangkat tangan, menunjuk ke depan. Cahaya pembunuh ketiga pun menebas ke arah Kaijin. 9 orang,
termasuk lelaki tua berambut coklat itu, serentak berkelebat ke depan, berusaha menghalangi cahaya pembunuh tersebut. Mu Bei hanya mengibaskan tangan dengan santai. Cahaya itu menggulung deras, langsung menghantam mereka dan melemparkan kesembilan ahli itu terpental jauh. Jangan ikut campur. Belum giliran kalian mati. Nanti kalian akan kubantai pelan-pelan. Mu Bei melirik mereka sekilas. Jin. Sesaat kemudian, cahaya pembunuh ketiga jatuh ke tubuh Kai. Puci. Paha kiri Kai Jin meledak dari pangkalnya. Darah memercik kemana-mana. Kai Jin menjerit sejadi-jadinya, tubuhnya berlumur darah. Ia menatap Mu Bei dengan bengis dan putus asa. Kalau kamu berani membunuhku, kakekku tidak akan melepaskanmu. Kamu akan mati dengan sangat tragis. Sangat tragis. Mu Bei menatapnya. Serius, aku takut sekali nih. Sambil mengucapkan itu, cahaya pembunuh keempat menebas turun dan menghancurkan paha kanannya dari pangkal, hingga putus dan meledak. Ah! Kai Jin meraung kesakitan. Tubuhnya penuh darah, keadaannya begitu memilukan hingga sulit dilihat. Mu Bei menatapnya. Kamu masih punya dua telinga, dua mata, satu hidung, dan satu mulut busuk. Coba tebak, cahaya pembunuh berikutnya akan menebas bagian yang maha. Suaranya tenang. Namun di telinga Kai Jin, itu terdengar seperti panggilan iblis dari neraka. Tubuhnya langsung gemetar hebat. Jangan gila lagi. Begini saja, aku minta maaf. Masalah hari ini kita anggap selesai, ya. Mu Bei berkata pelan. Tuh kan, kenapa tiba-tiba kamu malah minta maaf? Aku lebih suka tampangmu yang barusan, garang dan sok kuat begitu. Ia mengangkat tangan dan menunjuk. Seberkas cahaya pembunuh setebal ibu jari melesat, menembus langsung melalui mata kiri Kai Jin. Bab 608, aku tunggu. Kai Jin menjerit tragis. Keempat anggota tubuhnya remuk. Mata kirinya berlumur darah, darah membasahi pipi dan sekujur tubuhnya. Pemandangan itu benar-benar mengerikan. Banyak orang tanpa sadar bergidik melihatnya. Terlalu kejam. Terlalu kejam. Cara Mu Bei turun tangan ini benar-benar kelewat ganas. Jeritan Kai Jin yang merobek hati dipenuhi ketakutan sungguhan. Teman, tidak, Kak. Kak, aku salah. Ampuni aku, jangan bunuh aku. Aku mohon. Asal kamu tidak membunuhku, kamu suruh aku apa saja aku lakukan. Mu Bei menatapnya, jangan pakai mulut busukmu itu panggil aku Kak. Itu penghinaan buat aku. Seketika, seberkas cahaya pembunuh membelah turun, menerobos masuk ke dalam mulut Kai Jin. Brah! Kepala Kai Jin meledak. Ia tewas mengenaskan di tempat. Semua orang terkejut hebat. Cucu kandung tetua agung klan Kai benar-benar dibunuh Mu Bei, dan ia bahkan tidak berkedip sedikit pun. Ini, beraninya terlalu besar. Begitu tetua agung klan Kai tahu, dia pasti tidak akan berhenti sampai puas. Itu seorang ahli puncak Wantong Jing. Belum lagi di belakangnya berdiri klan Kai yang begitu besar. Di dalam formasi pembunuhan, 9 ahli Jibian Jing menatap Mu Bei. Di antaranya, pria paruh baya berjubah biru berkata dingin, kau terlalu liar. Klan Kai punya ahli puncak Wantong Jing yang duduk menjaga. Dengan cara bertindakmu hari ini, suatu hari nanti kau pasti binasa. Mu Bei mencibir, menatap pria berjubah biru itu, sekarang kamu masih sempat mikirin hal begitu. Mending pikir dulu gimana caranya Kantu bisa hidup. Boom! Formasi pembantaian 100 tribulasi mekar bersinar. Tak terhitung banyaknya cahaya pembunuh mengamuk liar, menggulung ombak dahsyat yang menakutkan. Dalam radius 100 zang, ruang di sekeliling retak dan runtuh sedikit demi sedikit. Pemandangannya mengerikan. Wajah pria berjubah biru sedikit berubah, kau mau membunuh kami. Mu Bei menghela napas. Ternyata, kata dungu itu memang tidak ada hubungannya dengan umur dan tingkat kultivasi.
Kamu masih bisa nanya pertanyaan sebodoh itu. Jujur, aku cukup kagum. Coba pakai otakmu. Kalian datang untuk membunuhku. Aku tidak bunuh kalian, apa aku harus berterima kasih, terus mengusung kalian baik-baik? Wajah pria berjubah biru menggelap. Kata-kata Mu Bei terdengar ringan, tapi rasa ejekan dan penghinaan di dalamnya benar-benar menusuk. Dia menatap Mu Bei dengan bengis. Bocah, jangan bilang kau benar-benar pikir cuma mengandalkan satu formasi pembunuhan, kau bisa menghadapi ahli Jibian Jing. Aku, Kong Liang, berkultivasi begitu banyak tahun, baru pertama kali lihat orang semena-mena sepertimu. Belum selesai bicara, air terjun cahaya pembunuh sudah menghantam turun dan menelannya. Wajah pria berjubah biru berubah total. Dalam keadaan tak bisa menghindar, ia memanggil keluar sebuah tombak perang dan menusuk tajam ke atas. Satu tusukan itu memercikkan cahaya tombak tak berujung. Detik berikutnya, cahaya tombak tanpa akhir itu menabrak air terjun cahaya pembunuh. Krek, suara renyah terdengar, tombak perang itu pecah. Berkeping-keping. Lalu, air terjun cahaya pembunuh menenggelamkan pria berjubah biru, seketika menghancurkan setengah tubuhnya. Ah! Pria berjubah biru menjerit pilu, darah berceceran, auranya merosot jatuh ke titik terendah dalam sekejap. Semua orang berubah wajah. Seorang ahli Jibian Jing, di bawah serangan cahaya pembunuh seperti ini ternyata sama sekali tak mampu menahan. Mu Bei menatap pria berjubah biru itu, barusan teriaknya galak sekali. Hasilnya, cuma segini. Pria berjubah biru kaget dan marah sekaligus. Kau. Baru sempat mengucap satu kata, kau, seberkas cahaya pembunuh sudah membelah datang, dalam sekejap menembus perutnya. Darah menyembur dari 7 lubang di wajah pria berjubah biru. Ia bahkan sudah tak sanggup berdiri di udara, tubuhnya limbung hendak jatuh. Mu Bei mengangkat tangan dan menunjuk. Pedang Yuming melesat keluar, menembak langsung ke arah lawan. Pedang Yuming kini sudah berada di tingkatan Ni Huang. Lah, bisa naik peringkat dengan menelan jiwa makhluk hidup. Di hadapannya ini seorang ahli Jibian Jing, kekuatan jiwanya menakutkan, sangat cocok untuk menyuburkan pedang Yuming. Kecepatan pedang Yuming amat cepat. Dalam sekejap sudah tiba di depan pria berjubah biru. Pria berjubah biru ingin menghindar, tapi dalam kondisi luka parah, ia sama sekali tak bisa mengelak. Dengan suara puci, pedang Yuming menembus tubuhnya. Pedang Yuming bergetar sekali, seketika menusuk keluar jiwa lawan dari dalam tubuhnya. Pria berjubah biru ketakutan besar, kau. Baru sempat mengucap satu kata, kau, kilau pedang Yuming menyala. Jiwa pria itu langsung ditelan masuk ke dalam pedang. Tuan Puncak. Di sebuah kapal laut besar beberapa ratus zang jauhnya, beberapa pemuda berteriak ngeri. Mereka menatap tajam ke arah Mu Bei, kaget dan marah, keparat. Sekte Mi Feng kami tidak akan tinggal diam. Kami pasti akan menggilasmu sampai tak bersisa. Mu Bei melirik ke arah sana, lalu memanggil keluar pedang Feng Huang dan menebas sekali. Kong. Sebilah kekuatan pedang yang mendominasi melesat seketika. Satu tebasan dewa kematian. Boom. Kapal laut itu terbelah berkeping-keping, beberapa pemuda tadi meledak hancur. Dengan kultivasi mereka yang baru awal Huang Wangjing, mustahil mereka bisa menahan satu tebasan dewa kematian dari Mu Bei di tingkat Ni Huangjing dengan pedang Feng Huang di tangannya. Banyak orang kembali bergidik. Ini benar-benar terlalu mendominasi. Saat itu, pedang Yuming sudah kembali ke sisi Mu Bei. Tubuh pedangnya berkilau terang, aura pedangnya jelas meningkat satu tingkat. Bersamaan itu, di samping pedang Yuming, ada sebuah cincin penyimpan yang terbungkus kekuatan pedang. Itu cincin penyimpan milik pria berjubah biru tadi. Sebelumnya, ketika Mu Bei mengendalikan pedang Yuming dan menembus tubuhnya, ia sekalian menggulurik cincin penyimpan itu dengan kekuatan pedang. Bagaimanapun, itu milik seorang ahli Jibian Jing.
Koleksi dan simpanannya pasti luar biasa. Mana boleh disia-siakan. Setelah menyimpan cincin itu, ia menatap 8 ahli Jibian Jing yang tersisa. Berkat tatapan Mu Bei, wajah ke-8 orang itu menjadi sangat jelek. Pria berjubah biru barusan bukanlah yang lemah, tapi dalam sekejap ia dihancurkan oleh Mu Bei dengan formasi pembunuhan. Formasi yang mereka hadapi sekarang, jelas bukan formasi biasa. Mereka tidak sanggup melawannya. Seorang kakek berambut coklat berdiri maju, berkata dengan suara berat, "Anak muda, kali ini memang kami yang bertindak gegabah. Di sini, orang tua ini minta maaf padamu. Bagaimana kalau urusan ini kita anggap selesai saja?" Mu Bei terkekeh. Minta maaf. Dianggap selesai. Mimpi siang bolong apa? Ia menggerakkan niatnya sedikit, formasi pembantaian 100 tribulasi mendidih. Air terjun cahaya pembunuh yang lebih kuat langsung menelan mereka. Kakek berambut coklat itu ketakutan setengah mati. Ia mengeluarkan teriakan liar sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan. Namun ia sama sekali tak mampu bertahan. Dalam sekejap, setengah tubuhnya dihancurkan oleh cahaya pembunuh. "Ah!" Ia menjerit memilukan. Mu Bei kembali mengangkat tangan dan menunjuk. Pedang Yuming melesat keluar, menusuk keluar jiwanya dan menelannya. Di saat yang sama, kekuatan pedang menggulung cincin penyimpan miliknya kembali ke tangan Mu Bei. Ia menatap 7 orang yang tersisa. 7 orang itu wajahnya sejelek mungkin salah satunya berkata, "Anak muda, kau benar-benar ingin membunuh sampai tuntas. Ketahuilah, keluarga dan sekte di belakang kami bukan kekuatan biasa. Kau sudah menyinggung klan Kai. Kalau kau juga menyinggung keluarga dan sekte di belakang kami, kelak, kau pasti tak akan bisa bergerak di Xuanji ini, dan akan mati tanpa tempat dikubur. Aku menasihatimu baik-baik, ini demi kebaikanmu sendiri." Mu Bei terkekeh. "Begitu ya. Terima kasih banyak sudah memikirkan aku. Sebagai tanda terima kasih, biar aku kirim kau duluan." Formasi pembantaian 100 tribulasi mendidih sampai batasnya. Cahaya pembunuh tanpa batas menekan turun. Dalam tatapan ngeri dan putus asa orang itu, tubuhnya dihantam sampai hancur berkeping-keping. Pedang Yuming melintas sekali, memanfaatkan momen ketika jiwanya belum sepenuhnya buyar untuk menggulungnya masuk ke dalam pedang, sekaligus menarik cincin penyimpan ke hadapan Mu Bei. Ia menatap 6 orang yang tersisa, "Kalian juga ikut turun ke neraka." Dengan satu tangan ia membentuk segel formasi. Gelombang cahaya pembunuh berubah menjadi badai kehancuran dan langsung menyelimuti ke-6 orang itu. Tubuh 6 orang itu bergetar hebat. Salah satunya berteriak, bersama melawan. "Jangan tahan sedikit pun." Keenamnya serentak memanggil keluar senjata pusaka, dengan cepat membentuk sebuah formasi serangan gabungan, berusaha menahan badai penghancur itu. Namun, percuma. Yang disebut formasi serangan gabungan itu, di mata Mu Bei sama sekali tak ada artinya. Ia hanya mengerahkan beberapa berkas cahaya pembunuh, dan dengan mudah menghancurkan formasi gabungan ke-6 orang tersebut. Lalu, badai kehancuran menyapu datang. Puci, puci, puci. Ke-6 orang itu serentak dihancurkan, lebih dari setengah tubuh mereka meledak. Darah berceceran, pemandangan amat mengenaskan. Menyadari hari ini mereka pasti mati, salah satunya meraung bengis, "Keluarga dan sekte di belakang kami tidak akan melepaskanmu. Tidak akan pernah. Kau pasti akan mati tanpa tempat dikubur. Aku tunggu." Mu Bei menanggapi enteng. La mengangkat tangan dan menunjuk. Pedang Yuming melesat, dalam sekejap menembus tubuh ke-6 orang itu, menelan jiwa mereka, dan menggulung ke-6 cincin penyimpan mereka kembali. Setelah menyimpan semua cincin itu, Mu Bei meneliti pedang Yuming dan menjentik tubuh pedang itu pelan. Kong! Suara pekikan pedang yang menusuk telinga menggema di langit malam. Sebuah kekuatan pencabut jiwa yang menggetarkan menyebar ke segala arah,
membuat jiwa banyak kultivator di sekitar bergetar hebat, seakan-akan hendak terlepas dari tubuh mereka. Bersambung.